Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dengan mengabsen satu-satu. Bagi nama-nama yang dipanggil, angkat tangan ya dan menyebutkan saya gitu. Seperti itu atau hadir Bu. Gitu. Nah, sekarang akan Ibu mulai pengabsenannya. Alhamdulillah hadir semua. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan yang berlimpah, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk memulai pembelajaran. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang proses perkembangbiakan hewan. Kemarin kita sudah belajar tentang proses perkembangbiakan tumbuhan. Ada apa saja kemarin? Ada generatif dan vegetatif. Di hewan juga seperti itu, ada generatif juga vegetatif. Tapi kita akan belajar yang secara generatif terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan belajar tentang karakteristik negara-negara di Asia Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN. Misalnya, kayak Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, itu perekonomiannya apa saja. Kemudian Brunei Darussalam, perekonomiannya apa saja. Yang ketiga, kita akan belajar tentang menyimpulkan atau cara mengetahui kandungan dari sebuah bacaan atau teks laporan. Nah, itu tadi 3 topik yang akan kita pelajari hari ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang proses perkembangbiakan hewan. Nah, silakan sekarang dibuka bukunya. Di situ ada bacaan, ada perkembangbiakan secara bertelur atau ovipar, secara melahirkan atau vivipar, secara bertelur dan melahirkan atau ovivivipar. Ayo kita baca terlebih dahulu, nanti akan Ibu terangkan tentang apa itu ovipar, apa itu vivipar, terus apa itu ovovivipar. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca. Sekarang Ibu akan memutarkan tentang sebuah video yang sedikit menerangkan tentang 3 proses perkembangbiakan hewan tadi. Langsung kita lihat bersama-sama ya. Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, dan penyu. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kambing, sapi, dan kucing. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya ular, buaya, platypus. Itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam belajar. Wassalamualaikum. Setelah kita melihat video dan membaca tadi, dapat disimpulkan
hewan memiliki cara perkembangbiakan dengan cara generatif dan vegetatif. Tapi kita akan mempelajari tentang generatif terlebih dahulu. Nah, generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Sekarang contohnya, ovipar contohnya yaitu ayam, yang kedua burung, yang ketiga adalah serangga. Siapa yang di rumah punya ayam? Nah, kalian pasti tahu kan ayam cara berkembang biaknya dengan bertelur. Ayam kalau sedang berkembang biak dapat bertelur setiap hari 1 butir. Burung pun begitu, 1 hari 1 butir. Kemudian dengan cara melahirkan, ayo siapa yang di rumahnya memelihara sapi atau kambing? Nah, sapi cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Siapa yang pernah melihat proses sapi atau kambing yang melahirkan? Nah, itu kan kalian tahu sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contohnya ular atau kadal. Yang di video tadi ada apa? Hayo, ada platypus juga kan? Tapi di sini Ibu akan memberi contoh ular atau kadal dan kadal. Nah, tadi kita sudah mengetahui pembagian dari 3 cara berkembang biak hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu hampir seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bu, kalau capung, kupu-kupu kan nggak ditutupi bulu, Bu. Nah, ini salah satu cirinya. Nggak semuanya hewan yang bertelur memiliki ciri ini. Yang selanjutnya yaitu tidak memiliki daun telinga. Kenapa kok tidak memiliki daun telinga? Nah, ini kalau yang ini adalah ciri khusus. Kenapa? Serangga kan tidak punya daun telinga. Kemudian ayam juga tidak mempunyai daun telinga. Burung juga tidak mempunyai daun telinga. Nah, ini yang dimaksud daun telinga adalah yang kalau kalian coba pegang. Nah, ini ada kayak di luaran telinga, itu namanya daun telinga. Kalau hewan pasti punya telinga, tapi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur tidak mempunyai daun telinga. Yang ketiga yaitu tidak menyusui dan tidak mempunyai kelenjar susu. Tuh. Nah, itu tadi 3 ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang pertama memiliki kelenjar susu dan menyusui induknya. Seperti sapi kan. Siapa yang di rumah punya sapi? Nah, kalau punya anak, sapinya akan menyusukan. Yang kedua, seluruh tubuhnya, hampir seluruh tubuhnya terdapat bulu, rambut bukan bulu ya. Coba lihat sapi atau kambing, seluruh tubuhnya kan terdapat rambut bukan bulu ya, yang halus itu. Kemudian yang selanjutnya memiliki daun telinga. Nah, contohnya itu apa namanya, kambing, sapi itu kan ada telinganya yang di atas kepala. Bu, pertanyaannya misalnya kalian tanya, kalau lumba-lumba itu kan melahirkan tapi tidak mempunyai daun telinga, tapi dia bisa menyusui anaknya. Lumba-lumba itu salah satu jenis mamalia yang ada di air. Lumba-lumba itu unik loh, dia tidak mempunyai daun telinga, tapi dia cara perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Selanjutnya hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ini biasanya terjadi di hewan seperti ular. Ular itu ada beberapa jenis ular yang cara berkembangbiakannya dengan bertelur dan melahirkan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, hewan tersebut mengeluarkan anaknya itu, dia sebenarnya bertelur, tapi telurnya dierami dalam tubuhnya. Masih bingung? Maksudnya telurnya kalau seperti ayam itu setiap hari kan bertelur, telurnya keluar setiap hari, kemudian dierami secara di luar tubuhnya. Sedangkan hewan ovivipar itu telurnya masih di dalam tubuhnya, kemudian di situ
secara tidak langsung mengerami telurnya, dan telur tersebut menetas masih di dalam tubuh induknya. Kemudian bayi yang menetas tadi akan keluar dari tubuh induknya seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat buku kalian. Di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan buru-buru, yang penting teliti dan selesai. Di situ ada gambar beberapa hewan. Kalian harus mengkelompokkan di mana tempat hewan atau bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak. Nah, itu kan di tabelnya ada 10 nomor. Itu diisi sebanyak-banyaknya, pokoknya di gambar hewan tersebut harus masuk ke dalam tabel. Kemudian kalian coba ingat-ingat, coba ingat-ingat hewan apa saja yang ada di sekitar kalian atau yang kalian ketahui dan bagaimana cara perkembangbiakannya, kalian masukkan ke dalam tabel tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik ekonomi bangsa ASEAN. Nah, kenapa sih kok perlu dipelajari tentang karakteristik bangsa ASEAN? Negara-negara anggota ASEAN merupakan negara yang terletak di alam yang sangat kaya. Karena itu banyak pihak-pihak yang ingin menguasai negara-negara di ASEAN. Contohnya Indonesia. Indonesia ini banyak sumber daya alam di Indonesia yang bisa dimanfaatkan pada segala aspek, contohnya rempah-rempah. Kemudian kayu jati adalah kayu yang kuat sehingga bisa digunakan untuk membuat perabotan dan bisa bertahan lama. Nah, sekarang kita pelajari, baca bersama-sama tentang karakteristik ekonomi bangsa ASEAN. Nah, sekarang kita sudah selesai membaca tentang karakteristik ekonomi bangsa ASEAN. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 10 kelompok. Satu kelompok akan menjelaskan atau menganalisis karakteristik ekonomi bangsa ASEAN. Misalnya yang kedapatan Indonesia, nah dia akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi bangsa Indonesia. Yang kedapatan bangsa negara Filipina, dia akan menjelaskan tentang perekonomian negara Filipina, seperti itu. Nah, sebentar lagi Ibu akan, setelah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 10 kelompok, Ibu akan membagikan satu kertas. Di situ kalian harus menulis penjelasan kalian atau keterangan kalian tentang perekonomian bangsa ASEAN tadi yang sudah dibagi. Kemudian kalian harus mempresentasikannya, dan saat satu kelompok mempresentasikan, kelompok lain harus setelah mempresentasikan tersebut, setelah selesai mempresentasikan, kelompok lain bisa bertanya atau menyanggah, dan kita akan melakukan diskusi jika belum berhasil dipecahkan atau belum berhasil dijawab pertanyaan oleh kelompok yang presentasi, seperti itu. Alhamdulillah proses diskusinya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan yang tadi diajukan dan ada yang belum bisa dijawab oleh presentator. Kita sudah mendiskusikannya bersama-sama dan ternyata semuanya sudah pintar-pintar. Tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang memberikan kesimpulan atau mengetahui kandungan sebuah laporan sederhana. Oke, sebelum kita belajar tentang mengambil kesimpulan atau mengetahui isi teks laporan sederhana, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih teks laporan itu. Nah, teks laporan adalah suatu teks atau tulisan yang berisi tentang kegiatan, misalnya kegiatan pengamatan, misalnya mengamati sebuah peristiwa
atau mengamati sebuah benda. Nah, sebuah benda misalnya gini, proses mengamati pembuatan kerupuk. Nah, itu kan mulai dari bahan-bahannya kerupuk itu apa, terus bagaimana proses memasaknya, atau jika dijual bagaimana proses memasaknya, lalu mengamati proses perkembangbiakan hewan, misalnya mengamati proses perkembangbiakan ayam itu bagaimana, ayam bertelur, kemudian kapan telur ayam menetas itu, atau proses perkembangbiakan tumbuhan, misalnya proses pertumbuhan kacang, bagaimana kacang ditanam, kemudian berapa lama kacang akan tumbuh tunas gitu. Atau teks yang berisi laporan hasil kegiatan hari ini, apa yang kamu lakukan dari bangun tidur secara runtut sampai kamu tidur lagi. Misalnya bangun tidur, aku langsung membersihkan tempat tidur, lalu kemudian mandi, terus kemudian sarapan. Setelah selesai sarapan, berangkat ke sekolah diantar oleh ayah atau ibu, seperti itu. Nah, di buku kalian di situ ada sebuah teks laporan sederhana yang ditulis oleh seorang anak. Di situ dia pergi ke rumah pamannya yang dekat dengan persawahan dan dia mengamati proses pertumbuhan padi dari mulai bagaimana padi ditanam, terus butuh waktu berapa lama padi sampai padi dipanen. Sekarang coba kalian baca. Ayo bukunya dibuka, yang tadi bukunya ditutup sekarang dibuka lagi. Kemudian kalian akan ibu berikan sebuah hadiah. Apa hadiahnya? Nah, hadiahnya adalah LKPD. Di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan teliti. Paham? Sekarang kita baca dulu bersama-sama. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi ayo kita belajar apa saja? Yang pertama, cara perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Yang selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi bangsa ASEAN atau negara-negara di Asia Tenggara. Ada Indonesia tadi yang kaya akan alamnya. Warga Indonesia juga ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai nelayan, dan ada yang berprofesi sebagai pekebun. Kemudian di Brunei Darussalam yang terkenal akan minyaknya, lalu Singapura yang berada di tempat strategis di mana di situ sering dijadikan transit penerbangan ke luar negeri. Selanjutnya yaitu kita belajar tadi tentang mengetahui kandungan atau memberikan kesimpulan kepada teks laporan sederhana. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Ayo sekarang dikemas-kemasi barang-barangnya, jangan sampai ada ketinggalan. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Nah, barang-barangnya sudah dikemasi semuanya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian harus pulang dulu. Kalau mau main, izin ke orang tua terlebih dahulu dan ganti bajunya ya. Sampai jumpa.